bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Napi bohong. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? Texas speed up, no counter. Sejarah Perang Dingin. Perang Dingin adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutu mereka masing-masing yang tergabung blok barat dan blok timur. Sejarah Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Perang yang terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet melawan liberalisme dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan ideologi ini kemudian diikuti oleh persaingan di aspek lain seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah Nazi dan aliansi fasisme hancur di Perang Dunia Kedua yang membuat penduduk dunia berharap akan terciptanya kedamaian sejati. Tetapi kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Perang Kedua itu hanya melahirkan konflik baru dan perdamaian yang semu. Dua negara adidaya ini malah membawa dunia ke babak perang baru, yaitu Perang Dingin. Penyebab Perang Dingin ini tidak terlepas dari pertemuan para pemimpin di dunia di beberapa konferensi. Ketika konferensi Potsdam pada Juli 1945, perbedaan pendapat antara pemimpin dunia tentang Eropa Timur muncul kembali. Presiden Amerika Serikat Harry Truman memiliki perbedaan kebijaksanaan yang berbeda dengan presiden sebelumnya, Franklin Delano Roosevelt. Dia berpendapat agar menciptakan pemungutan suara yang bebas di semua negara di Eropa Timur. Pendapat Truman ini mewakili rakyat Amerika Serikat yang terpengaruh oleh Perang Suci melawan Hitler dan Nazisme, serta warga Eropa Timur yang masih diduduki oleh Uni Soviet. Sebenarnya juga ingin pemungutan suara bebas, tapi Stalin tak setuju dengan pendapat Truman. Diktator komunis itu berpendapat bahwa pemerintahan yang dibangun dengan pemungutan suara bebas di Eropa Timur akan memunculkan paham anti-Uni Soviet. Tentu saja Stalin tak mau hal itu terjadi. Selain itu, alasan Stalin menolak yaitu karena melihat negaranya hancur karena serangan Nazi Jerman yang sangat dahsyat. Sehingga Stalin menginginkan keamanan maksimal bersama sekutu-sekutunya di Eropa Timur. Perbedaan pendapat antara Uni Soviet dan Amerika Serikat di konferensi Potsdam yang sering kali dianggap sebagai awal mula Perang Dingin. Pihak Barat menganggap pendapat Stalin terlalu berlebihan sehingga pihak Barat memberikan reaksi. Reaksi pertama adalah Harry Truman menghentikan bantuannya untuk Uni Soviet. Reaksi kedua adalah Amerika Serikat tidak akan mengakui pemerintahan yang didirikan secara paksa dan tidak menghiraukan keinginan rakyatnya. Sejarah Perang Dingin diawali dengan didirikannya Tembok Berlin yang membagi Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1946. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menjuluki Tembok Berlin dengan Iron Curtain atau tirai besi. Tirai besi tidak sekedar membagi Jerman menjadi dua, tapi juga membagi Eropa menjadi dua ideologi, yaitu kapitalisme dan komunis.
Tembok Berlin ini membuat rakyat Amerika Serikat mengutuk sikap Stalin dan Uni Soviet. Pemerintah Amerika Serikat langsung bereaksi dengan cepat. Tidak hanya Amerika Serikat, Uni Soviet juga beraksi. Agen intelijen Uni Soviet di seluruh dunia mulai membangkitkan komunisme dengan semangat perjuangan melawan kapitalis Barat. Para komunis di Prancis dan Italia mengungkap keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Eropa. Uni Soviet pun menekan Turki dan Irak yang pro Amerika Serikat. Perang saudara pecah di China dan Yunani sejak tahun 1947. Uni Soviet sudah memperlihatkan aktivitasnya untuk menyebarkan komunisme ke Eropa Barat di tahun itu juga. Dimulailah perseteruan dua negara adidaya yang menandai dimulainya Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan ideologi liberalisme melawan komunisme. Sejarah Perang Dingin itu memiliki dua makna jika dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang Uni Soviet yang telah perang untuk menyebarkan komunisme seluas mungkin. Sementara sudut pandang Amerika Serikat yaitu untuk menahan pengaruh komunisme sekecil mungkin. Tahap Perang Dingin pertama terjadi pada tahun 1947 hingga 1953. Di masa ini ada beberapa kejadian di Eropa, seperti doktrin Truman, politik containing di Berlin, rencana Marshall, kebangkitan komunis di Cekoslowakia, Joseph Broz Tito yang membelot dari komunis, berdirinya organisasi militer bernama NATO, yang merupakan aliansi militer blok barat. Ada dua kejadian di Asia. Pertama yaitu kemenangan Mao Zedong dari Cina, komunis perang saudara Cina. Yang kedua yaitu dimulainya perang saudara Korea Utara yang berhaluan komunis dipimpin oleh Kim Il Sung didukung oleh Uni Soviet. Cina dan negara-negara berhaluan komunis, sementara Korea Selatan yang anti komunis dan dipimpin oleh Ching Man-ri didukung oleh negara-negara barat. Tahap Perang Dingin kedua terjadi pada tahun 1953 hingga 1956. Pada tahun 1953 terjadi pemberontakan komunis di Kuba. Pemberontakan yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembar Kuba. Selain itu, di tahap kedua ini, NATO mulai berekspansi meletus perang di Indochina. Aliansi Seato dan Meto terbentuk kritis di Metsu, Weimai, dan Suez. Pada tahun 1955 terbentuklah Fakta Warsawa yang merupakan tandingan dari NATO. Fakta Warsawa ini perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berhaluan komunis. Tahap Perang Dingin ketiga terjadi pada tahun 1956 hingga 1958. Terjadi pemberontakan melawan rezim komunis di Hungaria pada tahun 1956. Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan ini dan menindas para pemberontak. Amerika Serikat tentu marah melihat penindasan ini sehingga hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet memanas. Selain itu, dunia Arab juga krisis seperti Lebanon, Yordania, dan Irak. Krisis juga sempat dua kali terjadi antara Taiwan dan Republik Rakyat Cina. Tahap Perang Dingin keempat terjadi pada tahun 1958 hingga 1962. Di tahun 1959 terbentuklah tirai bambu. Namanya mengingatkan tirai besi.
Bisa dikatakan tirai bambu ini adalah versi Asia dari tirai besi yang merupakan garis markas di antara Republik Rakyat Cina yang menganut komunis dan negara-negara anti-komunis. Uni Soviet juga menambah dukungan untuk pasukan Vietnam Utara. Krisis Laos juga terjadi yang berhubungan dengan Perang Vietnam, yang berhasil menggulingkan kerajaan Laos. Pada tahun 1962 terjadi krisis rudal Kuba. Ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya di Italia dan di Turki. Lebih dari 100 rudal buatan Amerika Serikat mampu menjangkau Moskow. Sebagai aksi balasan, Uni Soviet menaruh rudalnya di Kuba. Krisis rudal ini nyaris saja membawa dunia ke perang nuklir. Setelah bernegosiasi, Uni Soviet bersedia menarik kembali rudalnya dari Kuba. Amerika Serikat juga bersedia menarik kembali rudalnya dari Italia dan Turki, serta tidak akan menginvasi Kuba tanpa provokasi langsung. Internal kubu komunis sendiri, Cina dan Uni Soviet juga terjadi masalah. Dua negara komunis tersebut sempat pisah mulai tahun 1956 sampai 1966 karena perbedaan dalam menafsirkan Marxis-Leninisme. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antar dua negara di Perang Dingin. Tahap Perang Dingin kelima terjadi pada tahun 1962 hingga 1985. Pada tahun 1968, para komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kerajaan Kamboja dan menggantinya dengan negara komunis. Di tahun 1966, kubu komunis Cina dan Uni Soviet juga sempat terjadi konflik masalah perbatasan. Setelah sebelumnya mereka sudah menyelesaikan masalah perbedaan pendapat di tahun 1966. Pakta Warsawa juga sempat melakukan serangan ke Cekoslovakia dengan nama Operasi Danube untuk menormalisasi keadaan. Pada tahun 1979, Uni Soviet menyerang Afghanistan. Konflik ini berakhir pada tahun 1989 dan memaksa Uni Soviet menarik. Ada beberapa kejadian sebelum sejarah Perang Dingin berakhir. Dimulai pada tahun 1970, keadaan antar negara di dunia mulai membaik dan konflik sudah berkurang secara berangsur-angsur. Masalah Berlin Barat sudah selesai pada tahun 1971. Inggris bergabung ke masyarakat ekonomi Eropa. Barat berhasil memperbaiki hubungan dengan Cina. Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani perjanjian SALT pertama dan SALT kedua. Untuk mengurangi persenjataan strategis, Ronald Reagan yang berhasil berdialog secara intensif dengan Mikhail Gorbachev dan Deng Xiaoping yang berhasil melakukan reformasi ekonomi setelah Mao Zedong meninggal. Uni Soviet mulai berubah ketika Mikhail Gorbachev ditunjuk oleh Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet menjadi sekretaris jenderal. Dia menerapkan politik glasnost yang berarti keterbukaan atau transparansi, dan perestroika yang berarti restrukturisasi ekonomi. Glasnost membuat masyarakat Rusia tahu akan baik buruknya kondisi dalam negeri, sementara perestroika bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Uni Soviet yang buruk. Gorbachev juga menarik pasukan dan dukungan Uni Soviet di seluruh dunia, memperbaiki hubungan Uni Soviet dan Cina, mengutuk invasi Irak atau Kuwait, memperbaiki hubungan dengan Israel, dan menghentikan bantuan kepada Kuba. Amerika Serikat dan Uni Soviet terus melakukan pembicaraan intensif.
Dua negara ini berdialog di Malta dan mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin. Kemudian dialog berlanjut di kapal layar Soviet yang bernama Maxim Gorky. Dua negara adidaya ini setuju untuk mengurangi kekuatan militer dan senjata di Eropa. Mikhail Gorbachev juga berkata bahwa ia tidak akan memulai perang terbuka melawan Amerika Serikat. Akhir abad 20 adalah tahun-tahun berakhirnya Perang Dingin. Pada November 1989, tembok Berlin atau tirai besi runtuh. Bubarnya Pakta Warsawa pada tahun 1991 menandai runtuhnya blok komunis atau blok timur. Kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev menuntun runtuhnya Uni Soviet. Ideologi komunis pun juga runtuh. Nah, itu tadi awal mula Perang Dingin hingga berakhirnya Perang Dingin. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Sometimes, like the stars, it's the sun.